Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sobat, kali ini Join Media hadir di Blitar. Ini tepatnya di Candi Penataran, di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Ini kedatangan kita disambut dengan dua arca Dwarapala yang ada di bagian depan. Perlu diketahui bahwa dua arca Dwarapala ini merupakan peninggalan dari Raja kedua Majapahit, yaitu Raja Jayanegara. Seperti ini bentuknya. Ini gadanya agak rusak sedikit. Jadi Candi Penataran ini merupakan candi yang istimewa ya sahabat ya, karena bukan hanya peninggalan dari satu raja, meski awalnya diduga dibangun pada masa Raja Sirenggra, Raja Kadiri. Namun pada masa raja-raja berikutnya termasuk hingga raja-raja di Majapahit juga melakukan pembangunan di area candi ini. Ini di depan kita ini adalah Balai Agung yang lokasinya paling barat. Ini diduga dibangun oleh Ratu Majapahit, yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini terbuat dari batu yang polos begini ya, tidak begitu ada reliefnya di sini, bahkan tidak ada. Kemudian ada 4 tangga ini. Ada 4 tangga di dua sisinya. Ada arca Mahakala juga yang menjaga di kedua pipih tangga ini. Wah, takut. Ini diduga dulunya ini adalah tempat pertemuan ini sahabat. Tempat pertemuan para pembesar kerajaan. Ini atapnya diduga dulu terbuat dari bahan organik, jadi ada kayu dan atapnya menggunakan ijuk atau dari sirap begitu ya. Tapi atapnya kemudian musnah karena terbuat dari bahan organik sehingga hancur. Kita coba lihat yang lainnya. Kita menuju ke pendopo teras yang ada di tengah itu ya. Pendopo teras ini merupakan tempat untuk meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan. Ini juga biasanya dipakai untuk peristirahatan raja atau pembesar kerajaan juga. Ini pendopo teras ini diduga dibangun pada tahun 1297 Saka atau tahun 1375 Masehi. Ini pada masanya Raja Hayam Wuruk. Ini masih banyak sekali relief yang belum terinterpretasi dengan pasti ya. Sebagian diinterpretasikan ini mengisahkan tentang kisah Bubuk Sah, terus kemudian Gagang Aking, yang dalam cerita rakyat disebut dengan kisah Bila-Belu. Ini biasanya yang mungkin tahu. Ada kisah tentang Sang Satyawan dan Sri Tanjung juga. Juga diduga dulunya juga ada atapnya di bagian atas ini, kemudian bawahnya ini tempat meletakkan sesaji sekaligus tempat untuk peristirahatan para raja. Nah, seperti ini bagian atasnya sahabat. Ini di sebelah sana juga ada tangganya lagi. Relief yang interpretasinya masih belum bisa dipastikan kebenarannya tadi. Baru sebagian saja yang terbaca, diduga mengisahkan tentang kisah Bila-Belu, Sang Satyawan ya, kemudian Sri Tanjung juga tadi. Ini diduga dibangun tahun 1375 Masehi atau pada masa Raja Hayam Wuruk. Tingginya sekitar panjangnya sekitar 29 meter, lebarnya 9,22 meter, tingginya ini 1,5 meter, 1,5 meter ya. Ini cukup luas. Kita sekarang coba lihat ke candi peninggalannya Hayam Wuruk. Ini yang ada di bagian tengah itu. Jadi areanya ini cukup luas sekali ya. Ini Candi Penataran, ini yang disebut juga Candi Pala, ini merupakan
salah satu candi terluas yang ada di Jawa Timur ini. Ini peninggalan dari banyak raja, jadi tidak hanya satu raja. Ini dia Candi Candra Sengkolo. Ini juga dibangun pada tahun 1291 Saka atau tahun 1369 Masehi. Ini ada arca wanita ini yang ditafsirkan sebagai perwujudan dari Gayatri ya. Gayatri Rajapatni. Ini bagian atas candinya. Dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk. Selain dinamakan Candi Condro Sengkolo atau Candra Sengkala, candi ini juga dikenal dengan nama Candi Brawijaya. Makanya candi ini dipakai sebagai lambang dari Kodam 5 Brawijaya, lambangnya TNI ya. Seperti ini bentuk candinya. Sangat istimewa sekali, peninggalan dari Raja Hayam Wuruk. Itu bagian atas ada Kala, arca Kala atau Banaspati. Ini tujuannya untuk menakut-nakuti roh jahat supaya tidak masuk ke area candi. Ini ada ruangannya juga di dalam, kita coba lihat ke dalam. Itu dia, di dalam ada ruangan yang berisi arca Ganesha. Arca Ganesanya duduk di atas Padmasana itu ya. Ini tempat ibadah atau tempat dari Raja Hayam Wuruk melakukan ritual dulu ya untuk memohon keselamatan untuk daerah Majapahit dari Gunung Kelut yang kala itu sering meletus ya. Tinggalkan candi peninggalan dari Raja Hayam Wuruk. Kita coba lihat lagi ke belakang. Melewati arca Dwarapala lagi sahabat ya. Ini arca Dwarapala yang ini diduga dibangun tahun 1214 Saka atau 1319 Masehi. Ini masanya Raja Jayanegara ini. Sama dengan yang di depan tadi. Cuman setahun lebih tua kalau ini. Sebelumnya dari yang di depan tadi. Oke, hidungnya sudah rusak. Juga ini bagian mukanya sudah rusak ya karena faktor alam. Nah di sini banyak candi yang diduga sudah tua, ini sudah hancur. Ada kombinasi di candi ini antara batu bata dengan batu ya. Apakah ini juga merupakan tempat dari para raja atau pembesar kerajaan saat melakukan peribadatan? Ini masih belum tahu kita. Hamparan begini tempatnya. Kita coba lihat candi yang satunya lagi. Yang ini adalah candi peninggalan dari raja terakhir Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Ini candi ini disebut dengan nama Candi Naga, itu karena di bagian atasnya ada ukiran naga yang mengelilingi dinding candi. Di bagian atas itu ya. Juga ada ruangannya ini di dalam. Ini arca penjaganya tinggal satu, yang sebelah kanannya sudah nggak ada. Ini adalah peninggalan dari Raja Kertanegara, diduga dibangun pada tahun 1286 Masehi oleh Raja Singasari terakhir. Ini
Ini lebar candi ini sekitar 4,8 meter ya, kemudian panjangnya 6,57 meter, tingginya ini 4,7 meter. Kita lihat ruangannya. Ada seperti meja di dalam, mungkin tempat meletakkan sesaji. Ini seperti ini. Bangunan Raja Kertanegara Raja Singasari. Atapnya sudah tidak ada, kosong. Kemungkinan dari bahan organik juga ya, seperti kayu atau ijuk begitu, sehingga musnah. Kita lihat keluar. Nah, seperti itu area candi, komplek candi dilihat dari atas Candi Naga peninggalannya Raja Kertanegara. Kita sekarang bergeser untuk melihat candi yang lainnya. Jadi banyak sekali sini, ya, candi di sini ya, merupakan gugusan dari candi-candi peninggalan dari raja-raja dari kerajaan besar yang ada di Jawa Timur. Belakang yang itu adalah candi utama yang itu, sahabat. Kita ke kanannya dulu. Tidak semua candi yang ada di Candi Penataran ini dapat diinterpretasikan secara pasti ya, termasuk peninggalannya siapa. Bahkan sebagian diantaranya bentuknya sudah tidak utuh lagi, sehingga tidak diketahui nama dan siapa yang membangun. Kemungkinan bagian-bagian yang di sini adalah bagian-bagian yang lebih tua atau dibangun lebih dulu. Bahkan sebagian tidak bisa atau belum bisa direkonstruksi oleh petugas karena kerusakannya yang cukup parah. Ini Candi Palah ini awalnya diduga dibangun oleh Raja Sirenggra, raja dari Kerajaan Kediri pada tahun 1119 Saka atau tahun 1197 Masehi ya. Raja Sirenggra sendiri yang membangun area candi ini memerintah Kerajaan Kediri mulai tahun 1190 hingga 1200-an Masehi. Yang ini adalah candi utama ini. Candi utama yang paling besar ukurannya di sini atau disebut juga dengan candi induk ya. Ini berangka tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Ini juga dibangun pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi. Ada relief-reliefnya di sini. Relief ada 3 teras ya di candi ini. Teras pertama ini menceritakan tentang kisah Ramayana. Jadi ada 3 teras di candi ini. Teras pertama, kedua, dan ketiga. Yang di teras pertama reliefnya mengisahkan tentang cerita Ramayana. Juga ada arca penjaganya, baik di pintu selatan maupun utara. Masing-masing ada 2 arca mahakalanya. Sangat istimewa sekali. Kita lihat ke atas. Di teras kedua ini reliefnya juga banyak, cuman kisah yang diceritakan ini berbeda, yaitu kisah tentang atau cerita Krisnayana. Kalau yang bawah tadi Ramayana, yang di teras kedua ini adalah
kisah tentang Krisnayana. Ada seperti raja tapi berkepala gajah. Tahu tentang cerita Krisnayana ini silahkan tulis di kolom komentar buat kasih masukan buat yang lain ya, supaya sama-sama tahu dan sama-sama belajar tentang sejarah itu. Ini ada juga yang menunggang kuda tapi bentuk kepalanya gajah. Kita lihat lagi, coba ke atas ya, di sini ya. Yang di teras ketiga seperti apa? Ini kalau teras pertama tadi reliefnya menceritakan tentang Ramayana, teras kedua tentang Krisnayana. Ini di teras ketiga ini ada arca naga dan singa bersayap. Singa bersayapnya. Jadi bentuknya timbul ini ya. Singa bersayap, kemudian yang ini arca naganya. Ini baik di kanan maupun kiri ada semua kayak gini. Ini sekali lagi Candi Induk atau Candi Utama ini diduga dibangun tahun 1269 Saka atau tahun 1347 Masehi ya, pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Kita lihat ke atap paling atas, tempatnya kosong seperti ini. Mungkin juga di sini tempat peribadatan juga yang ada di atas Candi Utama dari kompleks Candi Penataran atau Candi Palah ini. Kita lihat ke depan. Wah, keren sekali ini tempatnya. Simetris, tampak simetris antara candi satu dengan yang lain walaupun dibangun pada masa yang berbeda-beda ya. Mulai dari Raja Kadiri, kemudian Raja Singasari, dan terakhir Raja Majapahit. Raja-raja Majapahit pun juga turun-temurun membangun candi di area ini, mulai dari Raja Jayanegara, kemudian Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, hingga Wikramawardhana. Masih penasaran lihat yang tadi reliefnya yang mengisahkan tentang Krisnayana. Saya nggak pernah tahu cerita ini. Kalau ada yang tahu silahkan sumbang pengetahuan ke kolom komentar tentang kisah Krisnayana ini. Atau mungkin yang ahli membaca relief, monggo bergabung.
Oke, dari puncak candi utama kita coba turun ke bawah lagi untuk melihat candi-candi yang lain. Jadi tidak semua candi di area Candi Penataran ini bisa direkonstruksi kembali. Termasuk di sini ada sekitar 9 candi ya yang belum bisa direkonstruksi. Hanya ditemukan gundukan batu batanya saja. Dan bentuknya seperti apa belum diketahui. Ini merupakan sumber informasi awal dari ditemukannya Candi Penataran. Ini adalah prasasti Palah ya. Ini batu prasastinya. Ini ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1815. Di prasasti ini disebutkan bahwa candi ini dibangun oleh Raja Srenggra tahun 1194 Masehi. Tujuannya adalah untuk dipergunakan sebagai tempat pemujaan untuk menangkal bahaya dari letusan Gunung Kelut. Sumber informasinya prasasti ini. Kita lihat sebagian dari bangunan atau struktur candi yang bentuknya sudah tidak bisa direkonstruksi karena bahannya atau materialnya sudah hilang, termasuk ini ya yang di depan kita ini. Ini tampak ada sebagian bangunannya seperti Candi Naga tadi, sementara yang separuh lagi hilang. Hanya tersisa sebagian dinding, kemudian bagian depan ada pintu masuk, dan yang bagian selatan hilang. Kita lihat bagian selatannya. Nah, seperti ini sudah tidak ada bentuknya. Candi Penataran merupakan komplek dari gugusan candi yang sangat istimewa ya, karena di sini banyak sekali candi peninggalan dari banyak raja-raja besar yang pernah memimpin Nusantara. Ini termasuk yang tidak bisa direkonstruksi. Kemungkinan atau diduga ini merupakan bagian dari candi tertua yang awal dibangun dan dinamakan dengan nama Candi Palah tadi itu, yang dibangun untuk tempat pemujaan guna menangkal bahaya dari letusan Gunung Kelut. Ini kombinasi ya bangunannya dari batu bata dan batu andesit. Oke sahabat, terima kasih yang sudah bergabung di Join Media dan menonton video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang bersedia kasih saran, informasi, dan pengetahuan tentang Candi Penataran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.